Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelompok 4. Ya, sebelumnya itu kelompok 3 sudah menjelaskan perkembangan Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Di kelompok 4 ini juga melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui teori terlebih dahulu. Teori pertama itu teori yang sudah kita kenal terlebih dahulu, yakni teori Gujarat. Teori Gujarat ini berawal dari teori India yang dikemukakan oleh Piscinato, yang kemudian dikembangkan oleh Snodgrass. Nah, Snodgrass ini berpendapat bahwa Islam banyak berkembang di pelabuhan yang ada di India. Kemudian para pedagang ini menyebar ke Melayu, yang diperkirakan sudah ada pada abad ke-12. Kemudian ada teori Cina, yang mana teori Cina ini dikemukakan oleh Emmanuel Godin de Eradin. Ia adalah seorang society atau seorang sains dari Spanyol. Nah, yaitu mengemukakan teori Cina ini dengan alasan ia menemukan catatan dari Manhua. Manhua ini adalah seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia sendiri itu dikemukakan oleh Hasan Jajaningrat. Nah, ia berpendapat bahwa Islam itu menyebar pada abad ke-16 karena adanya kemiripan dari ajaran Syekh Siti Jenar dengan Sufi di Iran, yakni Al-Manhaj. Dan teori pula menitikberatkan pada kebudayaan yang ada di Indonesia, yakni adanya kesamaan dengan adanya pelaksanaan atau peringatan 10 Muharram, yang mana 10 Muharram ini adalah Asyura. Kemudian teori Arab dikemukakan oleh Profesor Hamka. Profesor Hamka ini menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Ini dibuktikan dengan adanya bukti jalur perdagangan internasional. Nah, dari bukti perjalanan perdagangan yang bersifat internasional ini diyakini bahwa jalur ini melalui jalur Selat Malaka yang mana menghubungkan dinasti Tang pada Cina, kemudian datang ke Sriwijaya. Kemudian pula yang terakhir ada berita dari Eropa. Ya, berita Eropa ini dikemukakan atau dituturkan oleh Hurjog yang menuliskan dalam tulisan untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan gelar doktor gitu ya. Dikemukakan dalam bukunya atau dalam tulisannya itu bernama Het Mekkanis Feest atau Pesta Mekah, yang mana di dalamnya itu menjelaskan tentang adat istiadat dalam beribadah di Mekah tersendiri. Gitu, kurang lebihnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sejarah Perang Salib. Sejarah Perang Salib dimulai dari pihak timur sebagai umat Islam melawan pihak barat sebagai umat Kristen. Beberapa faktor dari Perang Salib yaitu antara lain faktor agama, faktor politik, faktor sosial ekonomi. Diawali pada tahun 1070 ketika Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki dan ketika Kaisar Yunani dikalahkan dan ditawan di Mankisart pada tahun 1071. Sejak saat itu Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk, disusul dengan menyerahnya Antioquia di tahun 1084 hingga Kristen menguasai seluruh kota besar di Asia pada tahun 1092. Kondisi menjadi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasannya dengan merebut Yerusalem dari kekuatan Muslim, hingga terjadilah Perang Salib.
Ada beberapa tahapan perang salib sehingga menyebabkan dampak besar bagi peradaban wilayah timur Islam pada saat itu. Sudah kelompok kami paparkan pada jurnal. Perang salib pada tahap pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1101 Masehi. Salib kedua terjadi pada tahun 1095 sampai 1050 Masehi. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1088 sampai 1092 Masehi. Perang salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 Masehi. Pada perang selanjutnya yaitu perang kelima terjadi cuma satu kali dalam setahun, yaitu terjadi pada tahun 217 Masehi. Salib keenam terjadi pada tahun 1228 sampai 1229. Selanjutnya dilanjut tahun 1239 Masehi. Perang salib terakhir terjadi pada tahun 1270 Masehi. Dampak dari perang salib itu sendiri salah satunya yaitu dampak ekonomi, dampak politik, dampak ilmu pengetahuan, serta dampak dari kaum Yahudi. Dampak ekonomi contohnya yaitu terputusnya perdagangan antara Timur Tengah dengan Asia dan Eropa. Dampak dari ilmu pengetahuan yaitu bangsa Barat pada saat itu menghancurkan beberapa perpustakaan di peradaban Islam pada masa tersebut. Dari politik atau militer yaitu pada saat itu kastil di Eropa mulai menggunakan batu-batuan besar sebagaimana yang dibuat oleh kastil dari negara di bagian timur. Dampak bagi komunitas Yahudi yaitu Palestina dan Syria pada masa itu yaitu menjadi bagian terpenting dari sejarah pada masa tersebut. Alur perkembangan Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Islam merupakan agama dengan banyaknya pengikut di dunia ini. Dalam penyebarannya, Islam banyak menggunakan berbagai alur seperti alur perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Langsung saja ke perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Pada tahap perdagangan ini menjadi awal yang mendasar dari kemunculan Islam dan yang terjadi sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-17 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang muslim dengan jalur yang damai pada saat itu. Terdapat banyak pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia sehingga akhirnya mereka membentuk sebuah pemukiman. Disitulah pada pedagang yang mulai bermukim menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri. Hal ini pula yang menjadi salah satu proses islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Dalam Islam, hal ini sangatlah mudah dilakukan karena dapat menarik seorang untuk menjadi seorang muslim atau muslimah. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan adalah ikatan yang lahir dan batin. Pernikahan pula dapat membentuk keluarga baru yang kemudian menjadi pertanda akan perkembangan Islam yang sangat banyak. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyebaran Islam melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam pertama kali ialah dengan menciptakan sebuah pesantren, yang mana pesantren ini menjadi salah satu pondasi yang paling strategis dalam kemajuan Islam pada masanya. Islamisasi melalui jalur pendidikan ialah dengan adanya pesantren ataupun pondok yang dilaksanakan oleh para guru, kiai atau para ulama. Setelah mereka selesai menjalani pendidikan, mereka kemudian akan kembali ke desanya masing-masing atau ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan Islam di daerah tersebut. Nah, yang keempat yaitu penyebaran Islam melalui politik. Politik merupakan jalan bagi penyebaran Islam dengan menggunakan sebuah kekuasaan. Beralihnya agama penguasa menjadi muslim sangat berpengaruh untuk rakyat serta penduduknya. Hal ini yang kemudian masyarakat akan mengikuti sebagaimana pemimpinnya. Penguasa juga dapat mempengaruhi penguasa lainnya untuk menganut agama Islam. Dengan ini, penyebaran Islam sangatlah mudah. Selanjutnya yang kelima, penyebaran Islam melalui seni dan budaya. Seni dan budaya pun tak luput dalam penyebaran agama Islam, karena seni dan budaya menjadi suatu media berdakwah yang paling digemari oleh masyarakat.
Menurut seorang sejarawan dari Persia yang tinggal di abad Malabar pada Zainuddin al-Mabari, ia menulis dalam sebuah bukunya yaitu Taufat Mujahidin yang menyatakan bahwa banyak penduduk di India Selatan dan juga di Nusantara tertarik oleh agama Islam setelah mereka menyaksikan serta mendengar kesenian yang dibawakan oleh pendakwah. Yang keenam, penyebaran Islam melalui tasawuf. Tasawuf termasuk dalam kategori media yang sangat berfungsi dalam membentuk kehidupan sosial bangsa karena tidak jarang ajaran tasawuf disesuaikan dengan ajaran mistik lokal yang sudah terbentuk pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha. Tak jarang mereka bersedia memakai unsur-unsur kultur para pra-Islam untuk menyebarkan agama Islam seperti dipertahankannya tokoh-tokoh pada masa Hindu-Buddha yang diberi nama Islam seperti dalam cerita Bima Suci yang disandur dengan menjadi hikatnya Syekh Maghribi. Ajaran mistik semacam ini juga terdapat pada kelompok-kelompok mistik abad ke-19 seperti Sumarah, Sabta, Dharma, Brahtasewa, dan Pangestu. Tasawuf ini pula mengajarkan kepada setiap umatnya untuk senantiasa dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf pada saat itu sangat efektif dan mampu beradaptasi, mendiseminasikan dan mempercepat penyebaran agama Islam dalam masyarakat pada umumnya, terutama dalam lingkungan kerajaan, khususnya pendekatan sufistik dalam dakwah. Dinilai mampu mengakomodasi budaya, tata nilai, norma, tradisi, dan adat istiadat, kearifan lokal, dan keyakinan lokal yang tumbuh sebelumnya. Adaptasi dari sufisme inilah yang melahirkan percepatan akulturasi antara Islam sebagai agama baru di suatu pihak dengan Hindu, Buddha, dan indigeneus yang dianut dalam perkembangan sebelumnya sebelum Islam datang. Selanjutnya, kemunduran Islam di Afrika. Islamisasi di Afrika sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, yang mana Islam pada saat itu dibawa oleh beberapa sahabatnya ketika hijrah ke Habsyi. Perjalanan Islamisasi ke Afrika ini dilalui oleh jalur Afrika Utara oleh kaum muslimin terhadap penduduk setempatnya. Setelah itu, Islamisasi di Afrika bermula yang kemudian dikenal dengan sebutan Afrika Sub-Sahara. Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh Uqbah ibnu Nafi. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara ini menggunakan 3 jalur, yakni menggunakan jalur ekspansi militer, jalur dakwah, dan jalur perdagangan. Dengan ini, Islamisasi di Afrika Sub-Sahara lebih dominan melalui jalur ekspansi dakwah dan perdagangan. Uqbah ibnu Nafi merupakan tokoh yang paling berjasa dalam sejarah Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Kini, di negara Afrika Sub-Sahara penduduknya mayoritas beragama Islam. Ia berperan cukup besar dalam menembus padang pasir Sahara, termasuk wilayah-wilayah Sudan. Setelah kejayaannya, terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama muslim. Hal ini lantas membuat Islam dianggap sebagai agama yang ditegakkan dan berkembang dengan darah atau pedang. Karena anggapan tersebut membuat banyaknya pemeluk Islam merebutkan kekuasaan. Hal ini semakin diperparah oleh warisan atas kondisi sosiopolitik yang berkembang pada saat itu. Afrika Utara pun pernah menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Hal ini semakin berpengaruh dalam imperialisme penjajah dan pertikaian antar etnis yang kemudian tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab adanya anggapan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.